Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Bapak Ibu berada? Terima kasih sudah berkunjung di channel saya, Puji Fitrianti dari SMP Negeri 2 Mayang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya ingin mohon izin untuk menyampaikan tentang tutorial bagaimana untuk membuat kelas di Google Classroom. Sebelum kita mulai tutorialnya, saya ingin menyampaikan alasan mengapa kok kita memilih Google Classroom. Google Classroom ini menurut pengamatan saya sangat efektif, salah satu metode pembelajaran jarak jauh yang mudah, yang terstruktur, dan akan sangat membantu baik bagi guru maupun bagi peserta didik. Mengapa demikian? Karena segala file-file atau tugas-tugas yang kita unggah di Google Classroom itu tidak masuk di memori HP kita, tetapi masuk ke drive kita, sehingga untuk keluhan-keluhan seperti memori HP yang tidak cukup, yang sering dikeluhkan anak-anak maupun Bapak Ibu guru, bisa diminimalisir melalui Google Classroom. Baiklah, saya mulai. Untuk membuka kelas di Google Classroom, Bapak Ibu silakan tulis di sini di mesin pencariannya Google Classroom. Oh ya Bapak Ibu, untuk di Google Classroom ini kelebihan yang lain, Bapak Ibu tidak perlu menginstal aplikasinya. Jadi baik anak-anak maupun guru itu tidak harus menginstal aplikasi Google Classroom-nya. Cukup kita masuk lewat browser, itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan pembelajaran di Google Classroom. Baik, kita pilih ini ya Bapak Ibu, Google Classroom di sini. Nah, kalau sudah tampil seperti ini tampil seperti ini karena di sini saya sudah pernah membuat kelas di Google Classroom. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali membuka di Google Classroom, maka Bapak Ibu tampilannya di sini masih kosong. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih tanda di sini, ada tanda plus. Nah, ini ada dua pilihan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik ini, nanti muncul dua pilihan antara gabung ke kelas atau buat kelas. Untuk kita sebagai guru, jika kita ingin membuat kelas, kita bisa pilih buat kelas. Sedangkan siswa jika ingin mengikuti pembelajaran, bisa klik menu gabung kelas. Baik, sekarang kita mempraktekkan bagaimana cara membuat kelas baru di Google Classroom. Kita pilih buat kelas. Di sini kita centang ya Bapak Ibu, terus kemudian kita lanjutkan. Nah, terus kita di sini kita tuliskan nama kelas yang ingin kita buat. Misalkan di sini saya ingin membuat kelas bimbingan dan konseling kelas 9F gitu ya. Kelas 9 G misalkan di sini. Terus kita tulis, ini bisa dikosongi Bapak Ibu karena di sini mata pelajarannya sudah saya tulis di nama kelasnya, berarti saya tidak perlu mengisikan mata pelajaran lagi di sini Bapak Ibu. Langsung saja di sini kita pilih buat. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu kelas kita. Gampang ya untuk membuat kelas. Selanjutnya, nanti apabila kita ingin anak-anak masuk ke kelas kita ini, kita bisa membagikan kode kelas ini ke anak-anak. Karena tanpa kode kelas, maka anak-anak akan eh, tidak bisa masuk ke kelas kita kecuali kita yang mengundangnya. Oke, Bapak Ibu bisa membagikan kode kelas. Silakan klik di sini ini, kita klik tampilkan di sini. Nah, ini ada kode kelas yang bisa nanti Bapak Ibu screenshot, kemudian Bapak Ibu kirimkan ke anak-anak untuk bisa masuk melalui kode ini. Baik, kita tutup kembali ya. Nah, selanjutnya apabila kelas sudah terbentuk, di sini ada
menu-menu ya Bapak Ibu di kelas kita. Ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di sini forum ini biasanya kita bisa berdiskusi dengan anak-anak di forum ini. Kita bisa tanya jawab, kita bisa interaksi dengan anak-anak di sini ya. Di sini tempatnya kita berdiskusi. Kemudian untuk tugas kelas, nah inilah tugas kelas ini tempat kita nanti akan mengunggah tugas-tugas ataupun materi atau absen ke anak-anak di sini. Kita bisa klik di sini buat. Nah, di sini ketika kita memilih klik buat, ada macam-macam Bapak Ibu. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, ini dan topik ya. Nah, untuk yang pertama, biasanya kalau saya ketika mau membuat kelas, saya membuat topik terlebih dahulu di sini ya. Saya buat topik dulu, topiknya apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan nih kita ingin menyampaikan materi tentang cara belajar, kita ketikkan di sini. Nah, di sini kita buat topiknya. Nah, sudah selesai topiknya. Mengapa saya perlu membuat topik? Agar nanti apabila kita sudah mengunggah materi yang banyak di kelas kita ini, anak-anak lebih mudah dalam mencarinya. Jadi istilahnya di sini untuk merapikan Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada topik, nanti kalau kita sudah mengunggah tugas yang bertumpuk-tumpuk di sini, biasanya nanti anak-anak akan bingung mencari tugas-tugas yang terbaru seperti itu. Baik, selanjutnya setelah kita membuat topiknya, kita misalkan kita ingin mengunggah sebuah tugas atau materi ya. Kita buat materi dulu ya. Di sini kita bisa pilih materi di sini. Nah, kita unggah materi, kita tuliskan judul materi kita. Tadi kita misalkan materinya tentang cara belajar ya. Kita tuliskan kembali materinya cara belajar. Kemudian untuk di kolom deskripsi, Bapak Ibu bisa menuliskan sebuah petunjuk ya. Jadi boleh diisi, boleh tidak di sini. Apabila diisi boleh, misalkan saya isi petunjuknya di sini. Simaklah materi berikut. Ya, kalaupun tidak diisi tidak masalah Bapak Ibu. Lantas selanjutnya ini ada dua pilihan. Materi yang kita unggah di sini kita ambil dari mana? Apakah kita mau buat di Google Classroom ini? Kalau kita pilih buat, maka di sini kita pilih tanda plus. Nah, kita berarti ngetiknya di sini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu belum punya materi, Bapak Ibu masih ingin membuatnya, maka Bapak Ibu bisa membuatnya juga di sini. Apakah dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Namun apabila Bapak Ibu materinya sudah punya di komputernya masing-masing, berarti Bapak Ibu cukup memilih tambahkan di sini. Nah, tambahkan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih tambahkan dari mana. Misalkan materi Bapak Ibu sudah ada di Google Drive kita, berarti Bapak Ibu menambahkan dari sini. Kalau materi Bapak Ibu berupa link, misalkan Bapak Ibu punya video di YouTube, ambil linknya, kemudian Bapak Ibu pastekan link tersebut di sini, ya. Apabila Bapak Ibu materinya ada di komputer Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa memilih file. Dan apabila materi Bapak Ibu ada di YouTube, Bapak Ibu bisa memilih di YouTube. Oke, saya beri contoh dulu apabila misalkan saya mempunyai materinya itu ada di komputer kita. Maka kita pilih file ya, kalau materinya ada di komputer. Nah, kita pilih file. Kemudian saya pilih upload di sini. Di sini saya pilih browse. Nah, di sini misalkan materi saya ini, saya ingin memasukkan PPT saya ya yang sudah saya buat di sini. Saya pilih this day ini.
Kita cari materi kita ada di mana. Nah, ini PPT yang ingin saya masukkan ya. Misalkan ini ya, Bapak Ibu, kita pilih open. Nah, selesai. Nah, ini PowerPoint-nya sudah masuk. Tetapi ini belum bisa diakses oleh siswa kita sebelum kita posting di sini ya. Sebelum memposting, kita pilih dulu materi ini kita masukkan ke topik yang mana. Nah, di sini ada topik cara belajar ya. Saya masukkan di topik cara belajar. Kemudian apabila kita ini materi cara belajar ini kita ingin berikan ke banyak kelas, tidak hanya ke kelas 9G ini, kita bisa memilih di sini. Materi ini kita share untuk kelas berapa saja. Silakan dicentang ya. Kelas yang ingin Bapak Ibu berikan materi ini. Nah, setelah selesai baru Bapak Ibu pilih posting. Nah, di sini. Oke, berarti kita sudah selesai, materi sudah masuk di sini. Nah, oke, untuk memasukkan materi sudah bisa ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ingin memasukkan tugas ya. Misalkan kita ada tugas berupa soal atau evaluasi, kita tetap masuk di menu tugas kelas, kemudian pilih buat. Di sini kita pilih tugas, seperti itu. Nah, kita pilih tugas. Di sini tugasnya judulnya apa? Misalkan evaluasi cara belajar ya. Cara belajar, kita beri judulnya. Petunjuknya bisa kita isi kerjakan dengan jujur, misalkan dikosongi juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Bisa Bapak Ibu, misalkan saya beri contoh tadi, kalau kita sudah memberi contoh soal yang dari file kita, sekarang kita beri contoh soal yang dari Google Drive kita ya. Kita bikin di sini Google Drive kita. Nah, seperti ini. Nah, misalkan saya ini ada evaluasi layanan ini, soal tipe kecerdasan, saya sisipkan, pilih sisipkan. Nah, sudah masuk soalnya Bapak Ibu ya. Misalkan kita keliru memilih soal di sini, bukan soal ini yang ingin saya tambahkan, maka kita bisa hapus kembali di sini. Nah, kita hapus kembali. Nah, untuk memasukkan soal sama seperti materi tadi, kita bisa menambahkan dari file kita atau kita membuat di sini langsung, Bapak Ibu. Apabila kita membuat di sini langsung, kita pilih plus buat. Misalkan saya ingin membuat soal lewat Google Formulir, maka kita pilih Google Formulir di sini. Nah, kita klik presensi ya. Presensi, kemudian kita pilih nama, misalkan ya Bapak Ibu, oh maaf, ini kita tidak membuat presensi, kita bikin soal ya, soal. Kemudian biasanya tuliskan identitas dulu, anak-anak menulis namanya misalkan, kemudian kelasnya, anggap misalkan kelasnya pilihannya 9A atau 9B dan seterusnya ya Bapak Ibu di sini. Kemudian kita bisa masuk ke soalnya, kita klik plus kembali di sini. Soal lah sudah, misalkan sebutkan tipe kecerdasan yang kalian miliki. Nah, sudah selesai. Kita pilih, misalkan karena ini soal uraian, maka saya pilih
uraiannya paragraf gitu, jawabannya paragraf. Saya klik wajib diisi, selesai. Nah, sudah selesai Bapak Ibu di sini. Soalnya sudah selesai saya buat, saya tutup kembali. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu. Kalau kita buka, kita kembali. Nah, di sini sudah masuk. Oh ya, saya belum menamai soalnya. Di sini kita namai. Misalkan kita namai di sini soal latihan, misalkan seperti itu. Sudah selesai ya. Kita tutup. Nah, itu sudah masuk Bapak Ibu soalnya. Kemudian kita lihat apakah kita mau memberikan batasan waktu untuk anak-anak mengerjakannya, misalkan sampai tanggal berapa. Di situ kita bisa kita pilih. Kalau kita tidak memberikan batasan waktu, ya tidak apa-apa ya. Jadi pilih nggak ada batasan waktu, tidak ada batas waktu. Kemudian topiknya kita pilih ya, topik cara belajar tadi di sini. Oke. Tugas ini saya buat untuk siapa? Seperti yang tadi, untuk kelas berapa saja, silakan diklik. Nah, sudah selesai baru kita pilih tugaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sudah jadi Bapak Ibu, sudah ada materi dan sudah ada evaluasi. Selanjutnya, misalkan kita ingin melihat anak-anak yang sudah masuk di sini. Ini anggota, kita klik. Nah, di sini hanya ada guru ya Bapak Ibu, karena belum ada siswa yang masuk ke kelas kita. Jadi hanya ada gurunya di sini. Baik. Nilainya kosong karena belum ada siswa yang menyerahkan, seperti itu. Baik, mungkin sekian tutorial Google Classroom yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.